Oke, kembali lagi di cara-cara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara CDR atau CorelDRAW, dasar-dasar CorelDRAW part 6. Kemarin kita sudah mempelajari part 5. Ada beberapa tools yang kita pelajari. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dua opsi tools, di mana di dalamnya ada beberapa subtools yang tersedia. Baik. Namun sebelum itu, ada baiknya teman-teman untuk mensubscribe, like, share, dan juga komen yang membangun channel cara-cara ini, agar teman-teman semakin mendapatkan update video dari cara-cara, serta cara-cara semakin semangat untuk mengembangkan konten bermanfaat bagi teman-teman. Baik, terima kasih. Kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama, jelas kita seperti biasa masuk ke aplikasi CorelDRAW-nya. Oke. Sebelum kita ke praktiknya, aku jelaskan beberapa hal atau sedikit pengertian dari apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Oke, jadi kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tools-tools yang ada di sini, di opsi sini, dan juga di opsi bawahnya. Nah, yang pertama, parallel dimension. Nah, parallel dimension ini memungkinkan kita untuk mengetahui dari suatu ukuran objek secara vertikal, horizontal, dan juga diagonal atau miring. Kemudian yang kedua, horizontal or vertical dimension. Nah, seperti namanya, ini memungkinkan kita untuk mengetahui ukuran objek secara vertikal atau horizontal. Kemudian yang ketiga, angular dimension. Nah, ini memungkinkan kita untuk mengukur sebuah sudut dari suatu objek. Nah, kemudian selanjutnya, segment dimension. Nah, segment dimension ini memungkinkan kita untuk mengukur satu objek per segmen. Dan yang terakhir pada opsi tools ini ialah 3-point callout. Nah, ini memungkinkan kita untuk memberikan penamaan atau keterangan dari suatu objek. Oke, seperti itu. Kemudian yang tools opsi kedua ada dua subnya. Yang pertama konektor atau konektor ya. Nah, ini memungkinkan kita untuk menghubungkan atau mengkoneksikan antara objek satu dengan objek lainnya atau antar objek gitu ya. Kemudian yang kedua anchor editing. Nah, ini untuk mengeditnya atau memodifikasi koneksi yang telah dibuat atau menambah koneksi baru dari keterhubungan atau koneksi objek-objek yang kita buat. Nah, kira-kira demikian ya. Langsung saja kita ke praktiknya. Yang pertama, parallel dimension. Namun sebelum itu aku buat objeknya dulu ya. Oke, kita katakanlah buat objek yang kotak aja ya. Kotak seperti ini. Oke. Biar estetik kita coba kasih warna ya. Oke, yang gelap-gelap aja. Oke. Kita kasih garis yang agak tebal. Oke, kita mulai dari parallel dimension. Nah, ini kan tadi pengertiannya untuk mengukur objek secara vertikal, horizontal, dan juga diagonal ya. Kita mulai dari yang vertikal atau lurus atas ke bawah gitu ya. Oke, kita mulai dari sini. Pertama ialah kita tentukan sudutnya dulu. Kita tentukan titik yang akan kita ukur, titik pertama dan titik kedua. Ini kan titik pertama, titik keduanya ya. Nah, ini kita klik langsung geser ke titik keduanya. Klik langsung geser ke titik keduanya. Lepas, setelah dilepas geser ke kiri atau ke kanan. Oke, katakanlah ke kiri. Terus klik lagi. Oke. Nah, ini sudah diketahui ukuran dari secara vertikal dari kotak atau persegi ini. Nah, ini ukurannya. Ini masih dalam skala milimeter atau satuannya milimeter ya. Kita bisa ubah. Kita coba ubah ke sentimeter ya. Oke. Nah, ini ukurannya kita perbesar ya. Ukurannya 12,8 cm. Nah, itu. Sebelum kita lanjut ke fungsi keduanya, ada beberapa penjelasan yang akan aku jelasin tentang
modifikasi atau keberlanjutan dari penggunaan tools ini. Nah, ini kan tadi sudah aku jelasin bahwasanya ini untuk mengubah satuannya. Nah, ini untuk mengubah angka atau 0 di belakang komanya. Nah, mau berapa 0? Mau di tanpa 0. Jadi dia dibuletin atau 01, 0 atau 02 dan seterusnya. Demikian ya. Kemudian yang di sampingnya ini untuk mengubah apakah desimal, fraksional, US Engineering atau US Architectural. Ini yang umum biasa digunakan ialah desimal. Oke. Kemudian selanjutnya ini untuk menghilangkan satuan atau keterangan belakangnya ya, setelah angka-angka koma itu, sang milimeternya itu ya. Kalau kita klik maka dia akan hilang seperti itu ya. Oke. Kemudian ini yang aku jelasin ya, yang umum-umum aja yang biasanya digunakan ya. Kemudian ini seperti biasa untuk menebal atau menipiskan outline atau garis luar kalau di satu objek ya. Kalau di sini ya garis saja. Ini untuk menebalkan ataupun mengurangin ketebalan dari garisnya. Misalkan kita tebelin ya. Nah, dia akan menebal itu. Kemudian ini untuk mengubah tampilan garisnya. Oke, ini untuk mengubah ujung dari garisnya. Oke. Nah, ini untuk mengubah tampilan dari keterangan yang di tengah ini ya, keterangan ukurannya. Misalkan ini. Nah, dia akan berganti atau bergeser ke atas. Itu ya, kita Ctrl Z. Oke, kita lanjut ke fungsi keduanya, yakni mengukur secara horizontal ya. Tadi kan udah vertikal, kita sekarang horizontal. Misalkan dari sini ke situ ya, ke kirinya itu, ke sini. Kita klik, langsung geser, terus lepas, kemudian geser ke atas atau ke bawah karena dia kan horizontal. Jadi ke atas dan atau ke bawah. Ya, kita ke atas saja ya, biar di luar dari objeknya. Terus kita klik. Oke, ini ukurannya ya. Oke, sekarang untuk fungsi ketiganya yakni kita mengukur objeknya secara diagonal atau miring. Oke, dari sini ya. Kita klik, langsung geser ke sini, pas, terus geser lagi kita ke bawah aja, kemudian klik. Oke, seperti itu ya. Ini untuk parallel dimension. Oke, kita lanjut ke tools kedua. Horizontal or vertical dimension. Nah, ini sama ya, fungsinya kayak yang paralel tadi, tapi tetap kita praktekkan biar tahu visualnya teman-teman. Nah, tadi kan bisa 3 ya fungsinya ya, horizontal, vertikal, dan diagonal. Nah, kalau ini cuma 2, vertikal dan horizontal. Kita coba yang vertikal dari bawah ya. Klik, geser, tarik, lepas, geser lagi. Sorry, kurang keras ya. Klik, geser, lepas, tarik, klik. Ini untuk yang vertikal. Kemudian kita coba yang horizontal. Klik, geser, lepas, geser lagi, klik. Oke. Sekarang untuk membuktikan bahwasanya tidak bisa dilakukan secara diagonal, kita coba ya. Kalau diagonal, misalkan dari sini kayak tadi. Klik, geser. Nah, dia tidak bisa. Bisanya horizontal dan vertikal. Nah, seperti itu ya. Oke, itu untuk vertical or horizontal dimension. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, angular dimension. Nah, ini untuk mengukur sudut daripada suatu objek ya. Kita coba ukur sudut dari objek kotak atau ini ya, persegi ini ya. Berapa ininya sudutnya? Klik, geser, lepas, tarik, klik. Ya, sorry, kliknya kurang keras. Klik. Oke. Nah, ini kita kesini dulu. Nah, ini kan tidak kelihatan ya. Kita coba warnain putih aja atau hitam lah, biar beda sama backgroundnya.
Nah, ini masih tetap tidak kelihatan ya. Nah, jadi itu bisa dibeda warnain juga ya garisnya ini. Sama seperti mewarnai garisnya pada umumnya, kita tinggal pada tombol pada opsi warna itu kita klik kanan, atau kalau di kursornya laptop itu jari 2 diklik secara bersamaan. Oke, kita perbesar juga ininya. Sorry. Oke. Nah, kalau mau perbesar ininya apa namanya? Hurufnya. Kalau kita mau memperbesar angkanya, kita klik angkanya. Kemudian kita perbesar. Seperti ini cukup ya, masih kelihatan. Oke. Nah, jadi kemiringan dari ini, sudut objek ini ialah 90 derajat. Nah, ini biar enggak kayak ribet gitu ya, jadi kita deketin aja. Oke. Ya, seperti ini ya. Kita hilangin aja nolnya yang 2 itu. Nah, seperti ini aja. Kita hilangin nolnya, kurangin maksudnya. Oke. Nah, ini 90 derajat ya, atau siku-siku. Oke. Kita lanjut ke tool selanjutnya. Segment dimension. Nah, segment dimension ini untuk mengukur satu objek per segmen. Fungsinya sama seperti yang paralel dan juga ini tadi ya, paralel dan horizontal or vertical dimension. Cuman kalau ini dia fungsinya bisa double. Misalkan ini ya. Nah, ini juga cara mengaplikasikannya juga berbeda dengan yang verhor dan verhor itu vertical dan horizontal dimension, dan juga parallel dimension. Dia kalau paralel, vertical dan horizontal dimension kan dia diklik, geser, klik, geser, lepas. Nah, ini tidak bisa. Dia itu langsung gitu. Maksudnya langsung itu dia menseleksi segmen dari satu objek itu ya. Saya katakanlah garis ini ya. Nah, ini kita ingin mengetahui ukurannya dari sini ke sini gitu ya. Oke, kita seleksi yang di sini. Nah, kalau sudah, dia akan tampil seperti ini. Nah, ini kita geser kemana gitu. Misalkan ke atas. Kalau ke bawah kan kelihatan di dalam soalnya. Di atas kita klik. Nah, sama kan, tampilannya juga sama. Cuman beda sedikit cara penggunaannya. Seperti itu ya. Terus kita ukur yang vertikal. Ini kita seleksi. Misalkan kita seleksi di luar dari seluruh garisnya ini ya. Kalau ini kan garisnya dari sini sampai sini. Kita ngukurnya misalkan dari tengah ke sini. Nah, tidak bisa dia. Harus semuanya diseleksi. Nah, seperti ini ya. Baru dia bisa muncul seperti ini, garis seperti ini. Kita geser terus klik. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke tool selanjutnya. Yang terakhir di opsi tool ini adalah 3-point callout. Nah, ini untuk memberikan keterangan pada objek atau apalah yang sekiranya yang perlu diberi keterangan. Misalkan kita ingin memberikan keterangan pada ini ya, yang ini 90 ini ya. Klik, geser, lepas. Nah, lepas ini langsung geser lagi. Nah, garis keduanya ini untuk memfinish atau menyelesaikan penggarisan gitu kalau aku membahasakannya, penggarisan dari pemberian keterangan dari objek atau sudut yang kita beri keterangan ini, ingin kita beri keterangan ini. Terus klik. Oke, seperti itu ya. Teruskan keterangan ini sudut dari objek sebesar 90 derajat. Oke, seperti itu ya.
Kita ubah warnanya, kita ubah warnanya biar lebih jelas. Terus kita gedein tulisannya. Oke, ini tadi ya. Oke. Nah, ini bisa diubah tampilannya ya. Misalkan kita ubah seperti ini. Nah, dia akan ada garis-garis kotak di samping-sampingnya. Terus kita ubah misalkan seperti ini ya. Ini deh. Nah, dia akan berubah lagi. Ini terserah teman-teman, enaknya diubah seperti apa. Ini tergantung keestetikan dari teman-teman yang teman-teman inginkan. Terus ini untuk memberikan gap atau mengubah tampilan gapnya atau jaraknya ya. Oke, ini untuk untuk menebalkan outline atau garis luarnya atau garisnya. Ini untuk mengubah tampilannya. Ini menebal atau menipiskan. Ini untuk mengubah tampilannya. Ini untuk mengubah tampilan ujung-ujung dari garisnya. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke tool selanjutnya. Yang berikutnya ialah connector tool. Nah, ini untuk menghubungkan antar objeknya. Jadi aku harus buat 2 objek aja dulu. Ini kita tambah kotaknya biar jadi 2. Bim salah bim. Oke, udah jadi 2 kotaknya ya. Oke, kita coba hubungkan pakai tools connector ini. Oke, kita hubungkan kedua objek ini. Misalkan dari sini ke sini ya. Oke, nah ini kan udah dihubungkan. Sekarang kita coba geser-geser. Nah, ini fungsi apa ya? Fungsi sebenarnya dari tools ini. Kalau misalkan cuman ngasih garis dari sini ke sini kan kita bisa pakai tools ini ya, yang pen ini, freehand, point line, bezier pen dan lain-lain. Nah, bedanya kalau ini meskipun kita geser dia akan ngikut. Nah, ini udah terkoneksi. Nah, itu udah yang membedakan. Nah, seperti itu ya. Oke, kita juga bisa, tadi kan dia kayak gini ya tampilannya. Kita juga bisa mengubah tampilannya. Nah, ini kan tadi yang terpilih opsi yang ini, yang right angle connector. Nah, kita coba yang ini sebelahnya. Ini untuk konektornya itu lebih lurus gitu ya. Nah, sini klik geser langsung lepas. Nah, itu. Kalau yang ketiga ini melengkungan. Nah, dia akan melengkung, efek-efeknya itu melengkung ke sini. Oke, seperti itu ya. Kita geser, semuanya ngikut karena terkoneksi dia. Nah, ini biasanya buat teman-teman yang pengen buat flowchart ataupun yang sejenisnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke tools yang selanjutnya, Actor Editing. Nah, ini untuk mengedit ya, mengedit dari yang sudah kita buat atau ingin menambahkan titik-titik dari konektornya ini. Nah, oke, seperti itu ya, kurang lebih. Oke, demikian teman-teman dari penjelasan part 6 pada kesempatan kali ini. Oke, sorry, ini belum aku ubah ya, jadi part 6. Ini seharusnya part 6, belum aku ubah. Nah, penjelasan dari part 6 pada cara CDR kali ini. Ditunggu aja untuk part selanjutnya, part 7. Insya Allah kita masih akan membahas tools, masih ada toolsnya ini. Entah semuanya akan dibahas atau beberapa saja, karena kita akan membahas yang umum-umum saja dan yang sekiranya aku bisa jelaskan atau ketahui. Seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton, subscribe, like, dan juga jika mungkin ada komen serta membagikan video-video ini. Kemudian untuk teman-teman yang baru masuk atau baru menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe channel ini, karena ini khususnya di CorelDRAW ini kontennya akan berkelanjutan per part, dan juga nanti mungkin ada
diversifikasi tutorial, karena nanti akan ada beberapa tampilan-tampilan cara CorelDRAW yang akan kita buat, misalkan kayak buat logo atau buat apa seperti itu ya. Setelah kita mempelajari dasar-dasar ini, kita pelajarin pelan-pelan aja, sedikit-sedikit aja. Yang penting semoga ada sisi manfaat yang bisa teman-teman ambil seperti itu ya. Dan juga untuk teman-teman yang baru banget mengetahui channel ini, bahwasanya di channel ini tidak cuma cara CorelDRAW, tapi ada beberapa cara yang kita juga tampilkan atau kita sediakan untuk teman-teman. Ada cara Excel, cara eViews, cara Windows, cara Word, dan juga cara-cara lainnya. Silahkan dicari aja di playlist dari channel ini. Di sana udah kita klasifikasikan berdasarkan jenisnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sekali lagi, ditunggu aja untuk part selanjutnya dan ditunggu video-video selanjutnya, karena kemungkinan akan tampil cara yang lain selain CorelDRAW ini, walaupun part 7-nya belum diupload, karena kan kita kan tidak cuman membahas tentang CorelDRAW aja ya, seperti itu. Oke, sekian dan semoga bermanfaat.